Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman semua di saluran Restu Bunda Channel. Dan saya ucapkan saat berjumpa buat teman-teman semua yang khususnya para pengelola penggilingan padi. Mudah-mudahan usaha kalian semuanya pada maju dan pada sehat semuanya. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang selalu nonton dan yang selalu setia hadir di setiap videonya Restu Bunda Channel. Mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman semua, pada video yang kemarin yang sudah saya upload beberapa video itu untuk perawatan dan cara memilih oli seal supaya bearing pada as utama tidak bocor dan tidak keluar dak. Saya mau sedikit review dulu sama teman-teman semua. Saya kemarin membeli ini ya secara online di toko online, sebuah jangka sorong ataupun ukuran. Mungkin teman-teman semua juga sama ada yang membutuhkan benda ini, dan benda ini cukup murah sekali, dan murah tetapi sangat dibutuhkan sekali. Dan alat ini adalah kegunaannya untuk alat ukur ataupun mengukur apa saja yang mau kita ukur, terutama pada benda-benda yang berdiameter. Tetapi teman-teman semua, karena benda ini ataupun alat ini yang sudah saya beli di toko online, kecil ini bentuknya teman-teman ya, untuk pengukuran pada benda-benda yang kecil. Tetapi alhamdulillah teman-teman semua ya, ini saya membeli ini yang cukup murah sekali dan cukup bermanfaat sekali buat saya ini. Karena bisa mengukur hal-hal yang yang sulit diukur dengan ukuran-ukuran biasa. Benda ini jangan disamakan dengan benda yang mahal, yang gede teman-teman ya. Karena ini cukup kecil, cukup simple, dan ini namanya miniatur jangka sorong ya, miniatur sigmat. Jadi miniaturnya ya, miniatur sigmat ataupun miniatur jangka sorong. Boleh bisa saya perlihatkan sama teman-teman semua cara penggunaannya alat ini. Sekali lagi teman-teman ya, ini jangan disamakan dengan yang mahal karena ini cukup murah harganya, cuma berapa? Cuma Rp8.000 ini di toko online. Tetapi ini cukup penting sekali buat saya. Nah, ini yang bawah ini adalah milimeternya teman-teman ya, milimeter, dan di sini ada nolnya juga nih, ada angka nolnya di sini. Nah, angka nolnya di sini yang di bawah ini ya. Jadi untuk milimeter yang ini ya dilihat dari nol ini ya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi selain dari milimeter, nah ini ya. Jadi milimeter ini atau ini 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm ya. Sampai 8 cm ini kekuatannya. Berarti 80 mm. Dan ini kalaupun dibuka, nah ini ya, ini nolnya di sini. Nah, dilihat nolnya, jadi nyampe kemana? Nah, ini nolnya di sini ya. Nah, ini milimeter yang bawah. Kalau yang atas di sini ini inci ya teman-teman ya. Untuk ukuran insinya. Untuk in bisa dilihat dari atas di sini. Jadi kalaupun dibuka ini ya, nah, dilihat dari sini. Nah, itu ya. Keren kan? Nah, itu. Bagaimana sih ini cara penggunaannya? Boleh kita sama-sama lihat teman-teman ya. Ini misalnya saya untuk mau mengukur balpen ini ya, balpen ini. Berapa ini diameternya ataupun bunderan ininya. Nah, ini cara memegangnya, karena ini alatnya kecil, jadi harus dipegang di sini teman-teman ya. Nah, itu ya. Cara memegangnya begini. Karena ini alatnya kecil, jadi sekali lagi jangan disamakan dengan yang gede. Karena ini harganya cukup murah, tadi cuma Rp8.000. Nah, cara pengukurannya seperti ini teman-teman ya. Nah, dijepit. Nah, macam ini. Berarti ini bisa dilihat teman-teman ya. Nolnya di sini menunjukkan ke angka 8 mm. Jadi ini bunderan ini ataupun diameter balpen ini 8 mm. Nah, kemudian untuk mengukur lubang ya, lubang. Nah, untuk mengukur lubang ini bisa diukur seperti ini teman-teman. Jadi sekali lagi ini ya harus dipegang bagian ininya, bagian atasnya. Nah, untuk mengukur lubang seperti ini ditarik. Nah,
Berarti lubang ini berapa nih ya? Dimasukkan ke sini. Tuh ya. Untuk mengukur lubang diameter lubang ini. Kita angkat, ini jangan sampai rubah lagi. Dilihat teman-teman ya. Nah, lihat nolnya di sini. Ini menunjukkan ke angka 32 ya. Ke 32. Berarti 32 mm ini lubang ini ya, diameternya. Kemudian juga untuk mengukur kedalaman. Nah, ini ada ini teman-teman ya. Yang belakang ini bisa untuk mengukur kedalaman. Jadi kedalaman ini ya, berapa sih ketinggian ini? Nah, ini bisa diukur semacam ini. Nah ya, bisa teman-teman lihat ini ya. Ini pegang atasnya, diukur, masuk. Nah, sampai mentok aja ini ya, ininya sampai mentok. Ininya nih, ke sini. Tuh. Untuk melihatnya tetap di sini. Berarti ini kedalamannya 31 mm. Kalau dilihat dari incinya bisa dilihat di sini, di atas nih, berapa inci kedalaman ini. Nah itu teman-teman ya. Jadi bisa untuk mengukur diameter luar macam ini, diameter dalam, dan ketinggian. Macam itu ya. Nah teman-teman juga bisa mengukur misalnya as ya. As. Jadi as itu as pada mesin poles teman-teman ya. Ini as taruhlah ini, katakan as aja ya yang panjang itu. Bisa teman-teman diukur semacam ini. Nah ya. Macam ini. Bisa dilihat nanti di sini hasilnya. Nah ini ya. Ini hasilnya ini. Berarti 55 mm ya. Nah. Ini 55 mm ini. Ini teman-teman, ini cukup presisi ya. Ataupun cukup akurat. Karena kalaupun saya bandingkan dengan yang punya saya yang gede itu cukup akurat juga teman-temannya, sama itu ya hasilnya 55 mm yang ini. Yang ini. Nah, lumayan teman-teman ya. Ini harganya cukup murah sekali tetapi cukup berguna bagi saya. Karena saya tidak selalu nyervis ataupun tidak selalu dipakai, hanya sekali-kali saja dan tidak perlu barang yang mahal. Yang penting akurat. Nah ini keakuratannya ataupun ke tingkat ketelitiannya ini ya teman-teman ya. Pengukurannya ini sampai 0,005 ya. Jadi 0,05 mm nih tingkat ketelitiannya ini ya. Itu lumayan lah teman-teman ya. Kemudian juga barang ini ataupun benda ini ataupun alat ukur ini bisa disakuin ya di kantong. Karena ini bisa saya katakan miniatur jangka sorong ya. Miniatur jangka sorong. Jadi cukup kecil ini teman-teman ya. Kalaupun ini dilihat ini tadi daya ukurnya sampai 80 mm. Berarti ini dari ke sini kepanjangan ini 80 mm ditambah ini kira-kira sekitar ya 10 mm lah. Ya 10 cm lah ini kepanjangannya. 10 cm. Tapi alhamdulillah teman-teman berguna ya untuk mengukur bearing, mengukur baut ataupun ini bisa dimanfaatkan alat ini. Dan sekali lagi alat ini terbuat dari bahan plastik ya. Plastik ya, plastik biasa ini, bahan fiber kayaknya nih. Fiber plastik ini. Plastik keras macam ini teman-teman ya. Kalaupun teman-teman ingin memiliki juga alat macam ini, saya sertakan juga linknya di deskripsi di bawah ya. Ini jangan disamakan dengan alat ukur yang mahal, yang gede, dan yang besi jangan disamakan. Ini cukup murah sekali. Saya beli ini hanya Rp8.000. Hanya Rp8.000 ya di toko online. Tetapi ini kegunaannya cukup berguna bagi saya. Tetapi kalaupun ingin lebih puas lagi, silakan beli yang mahal. Saya ucapkan banyak terima kasih kalian sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Ambil yang baiknya, ambil hikmahnya, dan buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.